Halo, TBK 221 Fighters. Ketemu lagi sama aku, Kak Altea, di pembahasan intensif tryout Dr. Ganesha yang ke-9. Waduh, teman-teman, kerasa banget nggak sih tiba-tiba kita udah di tryout yang ke-9. Dan sekarang sudah di bulan Maret. Dan itu berarti persiapan kalian untuk mempersiapkan semua barang-barang kalian untuk menghadapi perang di bulan April nanti tinggal 1 bulan lagi, teman-teman. Oke, nggak usah panik, nggak usah bingung. Kalau kalian udah ngeklik video ini dan kalian udah rajin ikut tryout Dr. Ganesha dari kemarin-kemarin, well, you already in the right path. Kalian sudah ada di langkah yang tepat. Itu berarti kalian jangan ngerasa kalau kalian belum ada persiapan apa-apa, Kak, aku bingung. Enggak, itu berarti kalian itu sebenarnya udah ada persiapan, kalian udah ada base, tinggal dimatangkan sedikit lagi aja. So, jangan lupa untuk hari-hari yang tersisa ini, kalian ikuti banyak tryout, yang pasti ikut tryout Dr. Ganesha juga yang ada setiap minggunya. Jangan ngerasa capek, push lagi dikit aja. Kalian sebentar lagi akan menghadapi medan perang yang sesungguhnya. Jangan buat diri kalian menyesal di hari nantinya, oke? Okay? Seperti gambar bergerak yang udah aku tunjukin, time to learn, ayo bangun, ayo mulai geret teman kalian yang mungkin masih kayak, ayo nongkrong dulu yuk gitu. Enggak, ayo kita belajar dulu lebih tepatnya karena waktunya sudah tinggal 1 bulan lagi. Oke? Okay? Nah, seperti biasa sebelum aku jump into the question, aku mau tunjukin dulu nih. Nah, ini ada Mbak Dian Sastro atau Mbak Cinta di Velma ADC. Langsung aja kita baca bareng-bareng nih. Peminatnya banyak banget, daya tampungnya cuma 10, kamu jahat. Well, luar biasa. Ini adalah sambatan yang paling sering keluar kalau misalnya teman-teman ngincer PTN favorit dengan kuota peminat yang sungguh sangat banyak. Contohnya apa ya? Akuntansi, kedokteran, apalagi teknik. Pasti peminatnya itu banyak banget dan daya tampungnya cuma sedikit. Itu emang gemesin banget sih yang kayak gitu. Tapi nih, jangan jadikan sambatan tersebut sebagai malah kalian ngerasa kayak, aduh gimana ya, apa kayaknya aku nggak bisa deh masuk sana. Well, itu salah. Kalian harus buang mindset itu. Kalian harus ganti mindset kalian jadi kayak, nggak bisa. Pokoknya aku harus jadi one of the 10, 1 dari 10 orang yang menghuni jurusan tersebut. Aku akan bersaing dengan banyak orang dan aku akan menduduki 1 dari 10 kursi tersebut. Nah, kalian mindsetnya seperti itu sehingga kalian jadi lebih terpacu lagi dan lebih semangat lagi, bukannya malah kayak makin down, makin hopeless, apa gimana deh, aduh jurusan itu banyak saingannya, gimana ya, aku bakal lolos atau enggak? Enggak, pasti lolos. Aku yakin. Apalagi kalian yang udah rajin ikut tryout Dr. Ganesha pasti lolos. Yakin aku. Nah, ini aku juga ada note taking yang bisa kalian ambil. Jangan hanya karena melihat keketatan persaingan di jurusan impian kalian membuat diri kalian menjadi ciut dan mager belajar. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya. Jangan malah ciut dan makin mager belajar, tapi jadikan itu sebagai api semangat buat kalian lebih bisa keras lagi, berjuang lagi buat ngedudukin kursi yang ada di jurusan impian kalian. Ya, mungkin kuotanya cuma 10, 12, atau cuma berapa gitu. Oke, nah sekarang kita akan langsung ke pertanyaannya. Seperti biasa, di pengetahuan umum terdiri dari 20 soal, yang terdiri dari 12 soal bahasa Indonesia, and the rest of it is English. Dan aku tahu kalian juga sudah mulai terbiasa dengan pola-pola soal atau udah mulai mahir gitu ya menjawab soal. Jadi langsung aja kita ke soal. Jangan lupa siapin minum dan jangan lupa siapin snack juga karena ini akan memakan waktu yang cukup lama dan menguras pikiran juga pastinya. Dan aku mau kalian tetap fokus buat ngebahas soal ini bareng-bareng sama aku. Oke. Ya, langsung saja kita ke soal berikutnya. Oh iya, sebelum ke soalnya,
ini berhubung soal nomor 41 sampai nomor 47 nih, teksnya panjang banget. Kenapa aku kasih teks panjang? Karena kalian harus dilatih ya teman-teman. Kita nggak akan tahu kira-kira teks yang nanti muncul di UTBK itu sebejibunnya bagaimana. Ini aku latih dulu. Tapi aku udah ngebagi per paragraf supaya lebih mudah. Nah, kalian bisa screenshot atau di pause dulu buat kalian baca-baca dulu. Abis itu kita bisa langsung bahas soalnya bareng-bareng. Oke? Yes, soal nomor 41. Langsung aja kita baca bareng-bareng soalnya. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Oke, baru pertama kita sudah disuguhkan dengan pertanyaan yang mengharuskan kita skimming teksnya tersebut. Ingat ya, skimming, bukan ngebaca semua teks tersebut. Oke, kira-kira teman-teman pada masih ingat nggak sih waktu tryout kemarin pada jawab yang mana? A, B, C, D, atau E? Atau mungkin teman-teman yang baru nonton video ini dan mungkin kelupaan buat ngerjain tryout yang kemarin, bisa banget kalian bisa reverse lagi ke menit-menit sebelumnya buat dibaca soalnya dan langsung ikut jawaban aku. Oke, kalau udah simpen dulu jawabannya, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi kita langsung ke opsi yang A nih. Siapakah nama peneliti yang mencari tahu tentang asal-usul anjing Kintamani? Nah, kalau kalian skimming teks bisa langsung ketemu nih. Ini ada jawabannya. Emang ada, Kak? Aku kasih buktinya. Nah, ini dia. Ada nih jawabannya. Jadi di sini ada sebuah penelitian berjudul bla 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 yang ditulis oleh I. Ketut Puja et al. Menjelaskan asal-usul anjing Kintamani. Nah, jadi yang mencari asal-usul anjing Kintamani ini berasal dari sebuah penelitian yang dicari tahu oleh Pak I. Ketut Puja dan teman-temannya. So, yang A ada jawabannya, jadi jawaban A kurang tepat karena kita di sini nyari yang nggak ada jawabannya pada teks. Oke? Langsung ke opsi yang B. Apa saja jenis-jenis anjing yang diakui merupakan jenis keturunan termurni di dunia? Waduh, kira-kira ada jawabannya nggak sih? Nah, ini agak tricky sih sebenarnya, cuma kalau kalian matanya jeli, pasti langsung ketemu jawabannya. Emang ada jawabannya, Kak? Ada dong. Nah, ini dia. Jadi ada kelihatan jenis-jenis anjing yang diakui merupakan keturunan termurni di dunia, yaitu anjing Chow Chow dari Cina, anjing Akita Inu dari Jepang, dan anjing Samoyed dari Rusia, dan ketambahan satu lagi anjing Kintamani. Nah, anjing terah dunia itu maksudnya anjing keturunan termurni, yang benar-benar nggak ada campuran dari ras lainnya, benar-benar khas banget, khas daerah itu. Gitu. So, karena beda jawabannya, berarti dia juga kurang tepat ya, teman-teman. Langsung ke yang C. Bagaimana sifat yang biasa dimiliki oleh para anjing Kintamani? Nah, kira-kira ini ada jawabannya nggak? Gimana hasil dari skimming kalian? Ada? Ya, benar. Ada, teman-teman. Ini dia di bagian yang ada ciri-cirinya anjing Kintamani di kalimat paling terakhirnya. Emang harus jeli sih. Tapi udah kelihatan kok ada sifat umum lainnya. Nah, the answer ada di sini. So, yang ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, apakah terdapat perbedaan mencolok dari anjing Kintamani yang tersebar di beberapa daerah di Bali? Nah, ini juga kira-kira ada jawabannya atau enggak? Teman-teman nemu nggak jawabannya ada di mana? Nah, jadi jawabannya ada, guys. Nah, ada yang di sini. Emang kita harus agak baca dulu dan kita harus pahami dulu. Ada di kalimat yang terakhir. Yang menunjukkan tidak ada perbedaan ukuran signifikan atau tidak berbeda nyata. Nah, dari kedua daerah yang diuji ini yaitu Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar. Jadi, jawabannya apakah terdapat perbedaan mencolok? Tidak ada. Nah, ini ada jawabannya juga, jadi salah, teman-teman. Lanjut ke yang E, yang terakhir nih. Biasanya jawabannya dia sih, cuma aduh nggak tahu lagi. Mengapa rata-rata tinggi kaki depan anjing Kintamani jantan lebih panjang daripada betina? Wah, ini ada jawabannya, Kak, di paragraf terakhir tuh. Emang ada sih. Nah, ada jawabannya rata-rata tinggi kaki gini bla 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 gitu. Cuma nggak dijelasin kan kenapa kok
yang jantan itu bisa lebih tinggi daripada betina. Sedangkan di sini cuma dijelasin tingginya segini, yang cewek segini, yang cowok segini. Nggak dijelasin tuh kenapa kok lebih tinggi yang cowok. Nah, jadi jawaban ini adalah jawaban yang benar karena dia nggak ada jawabannya di dalam teks gitu teman-teman. So the answer is A. Oke, semoga teman-teman paham. Kita next ke soal berikutnya. Next, nomor 42. Langsung kita baca soalnya bareng-bareng. Berikut hasil beberapa penelitian mengenai anjing kintamani Bali berdasarkan isi teks. Kecuali. Nah, ini nih, jangan lupa diperhatiin. Udah aku bold juga nih, kecuali. Oke, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau dari skimming teks juga nih, kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Oke, kita mau kuat-kuatan jawaban? Nggak usah ya. Jadi, yang benar adalah jawabannya yang A. Loh, Kak, aku tahu-tahu yang A, nggak dibahas aja satu-satu. Tidak perlu, karena ini aku langsung yakin kalau jawabannya A. Kenapa? Karena, nah, jawabannya ada di paragraf 4. Kan opsi A tuh jawabannya ini ya. Perkawinan silang yang dilakukan anjing lokal Bali dan jenis chow-chow melahirkan anjing kintamani. Nah, memang ada sih di ceritanya di paragraf 3 lebih tepatnya di paragraf akhir-akhir itu. Kan dijelasin kalau misalnya anjing lokal Bali dan anjing jenis chow-chow itu menikah, kawin dan menghasilkan anjing kintamani. Nah, tapi kalau kita baca lebih jauh lagi, terutama di paragraf keempat, itu dibantah lagi. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa anjing kintamani berasal dari anjing lokal Bali dan bukan anjing chow-chow. Nah, jadi di sini ini tuh salah gitu loh pernyataannya. Meskipun benar dia ada teks, dia ada di dalam teks, tapi tujuan penelitian yang dilakukan Pak Made Puja tadi itu untuk membuktikan kalau anjing kintamani itu sebenarnya memang benar-benar murni ras anjing lokal Bali, bukan hasil perkawinan silang dengan anjing chow-chow dari Cina itu, teman-teman. Nah, jadi kita bisa simpulin nih kalau jawabannya adalah yang A, teman-teman. Nah, sedangkan opsi-opsi lain ini semua ada di teks. Nggak percaya? Oke, kalian bisa cek langsung di teks ya, karena kalau aku ngebahas satu-satu juga mungkin durasinya akan lebih lama, so aku langsung get to the point aja. Oke? Kita bisa next ke soal berikutnya. Nah, di soal ini kita disuruh mencari pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Again, kita harus skimming teks lagi dan lagi. Ini akan memakan waktu panjang, tapi kalau kalian pintar manage waktu dan juga kalian sudah tahu trik-triknya, pasti bisa jawab. Oke? Nah, kalau ketemu pertanyaan tipe kayak gini nih, pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi teks. Baca opsinya, skimming teksnya. Baca opsi, skimming teks. Udah itu aja kuncinya supaya kalian bisa ngabisin waktu yang nggak seberapa banyak untuk soal satu begini doang nih. Nah, oke. So, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, aku mesti tanya gini dulu soalnya aku juga pengen tahu nih dari kalian jawabannya apa gitu supaya kalian punya rasa comparison, punya perbandingan dengan jawaban aku gitu. Nah, jadi jawabannya yang A, B, C, D atau N nih? Ya, gimana? Udah ketemu jawabannya? Gimana? Susah? Oke. Aku bantu nih. Kita bahas aja nih bareng-bareng biar nggak pusing juga. Oke, langsung aja kita ke opsi yang A. Penelitian tentang asal-usul anjing kintamani ditulis sendiri oleh I. Ketut Puja tahun 2005. Nah, dari kunci 2005 ini kita bisa langsung tahu dia ada di kalimat yang mana. Oke, langsung aku review aja. Nah, pernyataannya benar ya, ditulis oleh I. Ketut Puja tahun 2005. Cuma di sini ada tulisan ditulis sendiri. Nah, ini salah ya, teman-teman. Loh, kenapa, Kak? Kan benar tuh. Nah, di sini ada kata at all. At all ini artinya
Oops. Oh, wait. Jadi at all di sini tuh artinya dan kawan-kawan dalam penulisan pengutipan kata-kata. Ini tuh disingkat. Jadi sebenarnya penulisnya tuh nggak cuma ikut puja, ada yang lainnya. Cuma dalam pengutipan di dalam teksnya itu ditulis at all supaya ia mempersingkat biar nggak banyak-banyak aja gitu. At all bisa kalian cari pengertiannya ada artinya dari bahasa Belanda, ada yang dari bahasa Indonesia. Ya, intinya adalah dan kawan-kawan atau banyak orang seperti itu. Kalian bisa cek pembahasan lengkapnya ada di web Dr. Ganesha juga, oke? Okay? Kemudian yang B, tadi jawabannya udah kelihatan ya, sorry banget. Langsung aja kalau gitu kita refill. Nah, anjing Kintamani merupakan salah satu ras anjing endemik Indonesia yang diakui dunia. Nah, ini juga ada nih jawabannya, ada pernyataannya benar ada di teks. Yaitu pada 20 Februari 2019, lembaga tersebut mengumumkan bahwa anjing Kintamani diakui sebagai salah satu anjing terah dunia. Nah, ini berarti benar ya teman-teman. Karena di sini juga udah dijelasin anjing Bali Kintamani merupakan salah satu ras anjing endemik Indonesia yang diakui dunia. Benar-benar anjing dengan ras yang khasnya Indonesia dan sudah diakui oleh dunia. So, pernyataan ini sesuai. Loh, Kak, yang CDE gimana? Oke. Tidak apa-apa, kita akan bahas setiap opsi yang tersisa. Yang C, tinggi badan anjing Kintamani betina cenderung lebih tinggi dibanding jenis anjing jantan. Nah, jenis tinggi-tinggi ini ada di paragraf yang ini nih. Nah, kelihatan banget. Wait, aku kasih dulu nih opsinya biar kalian nggak kelupaan juga. Nah, ini yang A, ini yang B, ini yang C. Oke, so di sini ada kelihatan rata-rata tinggi kaki anjing Kintamani Bali jantan sekitar 46,22 sampai 48,32 sekian. Sedangkan kalau yang betina itu 44,82 sampai 46 sekian. Nah, dari kata-kata ini nih kelihatan kalau misalnya angka yang jantan itu jelas-jelas lebih gede daripada yang anjing betina, guys. So, yang ini tuh salah ya. Oke, opsi yang D. Kota Denpasar dan Desa Bangli menjadi tempat penelitian untuk jurnal bla 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 bla. Tempat-tempat ini ada di paragraf yang ini, guys. Nah, langsung aja aku highlight di bagian yang ada relate-nya dengan opsinya ya. Nah, opsi kecoret, sorry banget. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini tapi ada tulisannya Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, sedangkan di sini Kota Denpasar dan Desa Bangli. Wah, teman-teman yang kalau misalnya matanya nggak awas nih atau ngerjain tryout-nya sambil ngantuk, ini nih harus waspada. Jadi jawabannya juga bukan yang D ya guys. Kemudian yang terakhir, yang E. Anjing Bali Kintamani memiliki tebal berbentuk V dengan ujung membulat berwarna merah oranye. Oh, ini maksudnya kupingnya ya. Aduh, sorry banget aku kayaknya lupa nambahin ya. Tapi kalau kalian nemu yang kata-kata V gini aja harusnya udah tahu jawabannya ada di paragraf yang tidak lain tidak bukan. Nah, ini nih. Nah, ini aduh maaf banget harusnya ciri-ciri umum bertelinga. Bertelinganya kurang. Sorry banget. Ya, jadi ini yang benar. Jadi ini juga salah ya guys. Kenapa? Karena memiliki berbentuk V. Dia hanya V saja, sedangkan yang betul adalah V terbalik. Oke, agak tricky juga. Jangan pernah ngantuk kalau ngerjain tryout karena soal-soal kayak gini emang kalian butuh kejelian juga. Oke? Oke, jadi jawabannya, wait, aku lupa lagi nih nambahin ini yang D. Nah, kalau ini yang E. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Oke. Kita bisa next ke soal berikutnya. Nomor 44, ketemu kata asing. Ya, yeah, I can say that it's kata asing. Jadi kita ketemu lagi ke soal kayak gini. Makna kata terah pada paragraf 2 teks di atas sejalan dengan kata. Nah, makna kata terah itu yang tadi disebutkan itu ya, yang waktu
Anjing Kintamani dinobatkan sebagai anjing terah dunia. Nah, mungkin kalian asing dengan kata terah, mungkin kalian lebih sering dengarnya turah. Ya, ada lambe turah, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan turah ya, yang betul itu terah. Nah, gimana sih cara nge-solve pertanyaan kayak gini, padahal kita itu masih nggak tahu arti terah itu apa. Itu benar-benar asing banget. Nah, aku kasih tahu dulu ya, kalau misalnya di KBBI arti terah itu adalah keturunan. Nah, udah itu aja, keturunan. Di KBBI itu artinya keturunan. Jadi jawabannya tidak lain tidak bukan adalah yang A. Aduh Kak, tapi kan masalahnya nih ya, masalahnya tidak semua kata kita itu bisa sempat ngebuka KBBI gitu loh. Atau kadang kayak kata ini nih kan aku banyak nggak ngerti Kak. Terus gimana cara jawabnya? Tipsnya adalah banyakin referensi bacaan. Nah, referensi bacaan bisa kalian baca artikel-artikel berita. Soalnya artikel berita itu juga biasanya ada kata-kata baru yang jarang banget kita dengar di kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bisa dengan baca koran, seperti itu. Oke, mungkin kalian ngerasa ini membosankan. Kalau nggak bisa dengan cara itu, atau kalian lagi posisinya lagi UTBK dan kalian tentu saja tidak bisa membuka KBBI atau searching, of course, kalian bisa menduga-duga. Ya, menduga-duga dari soal bacaan yang tadi. Contohnya kan udah disebutin tuh yang paragraf 2. Merupakan anjing terah dunia. Seperti anjing chow-chow dari Cina. Nah, dari situ tuh kan kita bisa tahu kalau oh terah itu berarti anjing anjing yang keturunan gitu. Merupakan keturunan murni yang diakui oleh dunia. Yang benar-benar khasnya di sana. Nah, jadi yang benar itu adalah keturunan, bukan induk, bukan anjing lokal, bukan juga ya. Bukan dikenal ataupun warisan juga. Itu mereka itu benar-benar menjebak banget. Ya, oke. Jadi semoga aja teman-teman bisa paham dan inget tipsnya, banyakin baca referensi. Baca itu nggak sampai 1 jam kok guys, ya cukup ya 3-5 menit atau 10 menit lah, it's enough for a day. Oke? Kita bisa next ke soal berikutnya. Finally, 45, semangat. Sedikit lagi kita akan break yang pertama. Oke, langsung aja. Kalimat penelitian itu pada kalimat 2 di paragraf keempat merujuk kepada penelitian. Nah, merujuk kepada penelitian yang mana nih? Nih, padahal kan penelitian ini cuma satu ya, Kak. Tapi kok opsinya ada banyak? Well, ini adalah soal tricky, teman-teman. Oke, gimana menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Antara A, B, C, D, atau E? Gimana? Udah bisa nebak? Harusnya udah bisa sih ya. Oke, simpen dulu jawabannya. Ayo kita review bareng-bareng. Oke, aku tunjukin dulu nih paragraf keempat yang ada kalimat penelitian itunya yang mana. Dan ya, ada di paragraf keempat di awal-awalnya. Penelitian itu. Nah, kalau nyari penelitian itu berarti dia itu bisa jawabannya ada di sebelumnya. Nah, jadi caranya kita harus cek kalimat sebelum ini. Nah, ada tulisan, namun penelitian ini menegaskan bahwa anjing Kintamani berasal dari anjing lokal Bali dan bukan anjing chow-chow. Loh, dilempar lagi Kak karena ada tulisan penelitian ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kalau penelitian ini mengarah kepada yang awal tadi, yaitu sebuah penelitian berjudul The Kintamani Dog, Genetic Profile of an Emerging Breed, bla 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 bla, menjelaskan asal-usul anjing Kintamani. Nah, jadi penelitian ini yang dimaksud adalah penelitian berjudul itu yang di Kintamani Dog, yang intinya menjelaskan asal-usul anjing Kintamani. Nah, so the answer is D ya teman-teman, asal-usul anjing Kintamani. Nah teman-teman kalau misalnya nggak fokus nih, kalau misalnya juga masih nggak paham, pasti bakalan jawab yang ini nih. Nah,
Anjing Kintamani merupakan anjing lokal Bali dan bukan ras campuran. Karena merupakan yang ini. Nah, sedangkan ini tuh ada reverse-nya lagi. Namun penelitian ini, nah di sini kan kita memang fokusnya ke penelitiannya, bukan ke pernyataan penelitinya. Seperti itu, teman-teman. So, the answer is D ya, bukan A. Ataupun yang lainnya juga. Ini kurang tepat semua. Oke, kita bisa langsung next ke soal berikutnya. Soal nomor 46. Soal di mana kita tidak perlu membaca teksnya. Ini nih soal yang biasanya kalau pas UTBK itu aku seneng banget. Soalnya kita nggak perlu baca soalnya, baca aja opsinya pasti udah ketemu jawabannya. Tapi nih, ya sebenarnya itu aku salah juga sih. Karena kadang soal UTBK itu kan hobinya menjebak kita kan ya. Soal UTBK itu tidak suka melihat nilai kita tinggi. Nggak bercanda. Nah, jadi kalau misalnya kalian ketemu soal ini, kalian baca opsinya dan make sure semua kata ini ada di dalam teks. Karena kalau misalnya ada satu kata di antara kelima opsi ini nggak ada di dalam teks, well sudah pasti itu pasti jawabannya. Kalian tidak perlu nyari yang tidak baku atau baku gitu nggak? Oke. So, dari sini kira-kira teman-teman bisa menduga-duga nggak jawaban kata yang tidak baku itu yang mana? Oke. Kalau aku sih dari kacamata seorang siswa yang awam, apalagi dengan penulisan kata baku, aku bakalan bingung antara andal dan coklat. Nggak tahu sih, kalau teman-teman itu kan pasti pinter-pinter semua ya, pada jago-jago semua ya, pasti nggak tahu sih, pasti kalian langsung tahu jawabannya. Tapi kalau aku, dari memposisikan diri sebagai siswa yang awam, aku bakal jawab itu antara coklat dan andal. Oke, without any further ado, kita bahas aja opsi-opsi yang ada. Kira-kira pada ada nggak sih di KBBI? Oke, jadi ternyata ya, coklat ada di KBBI dan penulisannya udah benar, coklat. Seperti itu. Nah, ini kata coklat ini juga ada ya yang waktu di ciri-cirinya anjing Kintamani di matanya yang berwarna coklat. Nah, jadi yang A ini sudah benar. Bukan ini jawabannya. Oke, langsung ke yang B. Signifikan. Nah, ini kata serapan bahasa Inggris ya. Jadi kira-kira udah benar atau enggak penulisan kata bakunya? Kita lihat, ya benar sekali. Dari penulisan dan arti kata sudah ada di KBBI, jadi signifikan sudah benar. Kemudian yang C, sampel. Ini juga diambil dari kata serapan bahasa Inggris. Kira-kira benar atau enggak? Yes, benar. Ada di KBBI dan penulisannya juga sudah benar. Oke, jadi kita centang dulu langsung ke analisa. Kira-kira di KBBI kata analisa artinya adalah, loh, kok gini? Kok ada tanda tanya? Analisa, analisis. Kok gini, Kak? Oke, sabar. Kita lihat dulu yang andal. Jadi yang andal ada nggak di KBBI kira-kira? Jawabannya adalah ada. Nah, andal itu artinya dapat dipercaya. Nah, ini ada di sifat umumnya si anjing Kintamani itu ya, teman-teman, yaitu dapat dipercaya. So, yang andal ini centang. Oh, berarti jawabannya analisa dong, Kak. Tapi kok di tulisan KBBI-nya kayak gini? Nah, jadi kata analisa itu salah ya, guys. Jadi kata analisa itu tidak baku. Yang baku adalah, oke, jawabannya D. Nah, yang baku adalah analisis. Nah, ini udah kelihatan dijelasin panjang lebar analisis itu apa. Nah, makanya di sini dia ada tanda tanya. Maksudnya yang dimaksud itu apakah analisis? Nah, jadi yang benar itu adalah analisis, bukan analisa. Tapi nih ya, tapi jangan kalian kalau apa ya, kalau ada orang ngomong analisa berarti, salah, bukan analisa, yang benar itu analisis. Nah, jadi both analisa and analysis itu benar ya. Jadi maksudnya bukan bahasa Allah gitu, enggak. Kedua-duanya itu correct, benar. Cuma bedanya analisa itu kata yang enggak baku. Nah, sedangkan kalau analisis itu baru
kata yang baku, guys. Itu alasan kenapa kata analisa di sini salah. Yang benar itu analisis. Nah, gitu guys. Semoga paham ya. Dan kalian juga jangan langsung menghakimi teman kalian. Yang benar tuh analisis. Analisa tuh salah. Enggak, bener kok. Cuma dia nggak baku aja gitu. Sedangkan kita di sini kan nyari yang nggak baku ya. Nah, gitu. Oke. Semoga teman-teman paham. Kita bisa langsung next ke soal berikutnya. Nomor 47. Oke, soal terakhir sebelum kita istirahat. Semangat teman-teman, semangat, semangat. Langsung aja kita baca soalnya bareng-bareng. Apa yang dibicarakan dalam paragraf 4 teks tersebut? Oke, mau nggak mau kita harus kembali ke soal tadi, tapi langsung fokus ke paragraf keempat. Oke, langsung aja aku reveal paragraf keempatnya gimana biar gampang ya. Nah, ini paragraf keempat di dalam teks. Oke, pertanyaannya dan masalahnya sekarang ada di sini. Gimana sih Kak cara nyari tahu apa yang dibicarakan dalam paragraf tersebut? Nah, jadi gini teman-teman. Aku kasih tips kalau ketemu soal apa yang dibicarakan itu artinya kalian disuruh mencari ide pokok. Ya, itu kata lain dari mencari ide pokok, guys. So, kita bisa langsung cari aja ide pokoknya. Wait, aku ganti highlighter aja biar jelas. Nah, ide pokok tuh biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat atau di tengah-tengah. Tergantung kira-kira dia itu paragrafnya jenis apa. Nah, di sini kita bisa tahu nih kalau ide pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu yang yang di sini. Namun penelitian ini menegaskan bahwa anjing Kintamani berasal dari anjing lokal Bali dan bukan chow-chow, tulis para peneliti. Nah, ide pokoknya ada di sini. Loh, kenapa kok tahu-tahu itu, Kak? Nah, karena ada tulisan ini nih. Penelitian itu menjelaskan. Nah, berarti dia itu masih reverse ke kalimat yang pertama. Mereka itu saling berhubungan dan merupakan anak-anaknya. Nah, kemudian di kalimat berikutnya ada dengan demikian kondisi ini mendukung bahwa. Nah, masih ngejelasin kalimat sebelumnya. Jadi, ide pokoknya adalah yang ini. Terus, masalahnya ada di sini lagi. Oh, Kak, tapi kan ide pokoknya ini nggak ada tuh di opsi jawaban, apalagi yang ada tanda kutipnya. Nah, ini kan kalimat langsung. Di pilihan ini tuh kalimat yang tidak langsung, guys. Nah, jadi kita bisa langsung aja cari yang maknanya dan kata kuncinya itu ada semua yang ada di dalam opsi yang ada di jawaban. Nah, kira-kira udah aku kasih tuh clue yang sebegitu banyaknya. Teman-teman bisa nebak nggak kira-kira jawabannya yang mana? Gimana? Bisa? Bingung? Oke. Kalau yang udah ketemu, simpen dulu jawabannya, ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Kak, kenapa? Nah, lihat aja nih yang opsi C. Ada keywords-nya semua. Penegasan ada. Anjing Kintamani merupakan anjing lokal Bali. Nah, ini berasal dari anjing lokal Bali. Nah, jadi opsi yang C itu adalah opsi yang paling benar, teman-teman. Dia yang benar-benar memiliki makna sama dengan ide pokok yang ada di paragraf keempat. Sedangkan kalau opsi lain, aku ganti pen lagi. Nah, hubungan anjing Kintamani dengan anjing dingo Australia ini salah atau lebih tepatnya kurang tepat ya, karena ini tidak membicarakan tentang bukan ide pokoknya gitulah intinya. Karena ini at the end juga menjelaskan tentang anjing dingonya itu seperti apa gitu. Nah, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, asal muasal anjing dingo Australia. Ini juga salah, karena ini juga majority of the text, nggak ngebahas tentang anjing dingo, tapi tentang pembuktiannya itu seperti apa. Penegasan kalau anjing Kintamani itu anjing lokal Bali gitu. Kemudian yang D, pembuktian. Dari katanya pembuktian udah meyakinkan, tapi belakang-belakangnya anjing di Australia dengan keturunannya ini juga salah ya teman-teman. Kurang tepat sih lebih tepatnya. Kemudian yang E,
silsilah keturunan anjing di Asia Tenggara ini lagi. Ngapain tahu-tahu ngebahas anjing di Asia Tenggara, kan makin gak jelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Finally guys, break time. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. 5 menit itu cukup untuk kalian minum, nyemil, dan membuka sosmed kalian dan mungkin ngebahas apa yang ngebales yang lagi rame di grup, mungkin lagi ngebahas trial Dr. Ganesha yang mau diikuti oleh teman-teman kalian. Nah itu, set 5 menit, pause videonya kalau udah fresh, kalau udah siap lagi, kalian bisa play lagi video ini. Oke? Oke, teman-teman, abis break yang pertama, pastinya udah fresh lagi, meskipun cuma 5 menit, at least kalian bisa merefresh pikiran kalian, supaya nggak jenuh-jenuh banget buat ngebahas soal ini. Meskipun ini konteksnya ngebahas soal, tapi aku juga tetap ngajak teman-teman buat berpikir, dan pasti bakal ngabisin banyak juga energi. Jadi aku kasih break 5 menit. So, sekarang pasti udah fresh dan udah siap lagi buat ngebahas soal berikutnya kan? Oke. Sekarang nomor 48 sampai nomor 52 soalnya ngebahas tentang desa siluman ya teman-teman. Ngebahas soal desa siluman. Teksnya udah ganti lagi, so let's langsung aja ke soal yang pertama, nomor 48. Berdasarkan teks di atas, yang dimaksud desa siluman adalah, maksudnya teks di samping ya. Nah, jadi seperti biasa, meskipun ini teksnya sedikit, teman-teman jangan langsung baca teksnya meskipun judulnya desa siluman itu apa sih? Nah, mending langsung aja kita ke teksnya, langsung dicari kira-kira yang dimaksud desa siluman itu apa. Nah, jadi kira-kira kalau kalian langsung baca skimming secara langsung ini udah langsung ketemu belum? Kira-kira desa siluman itu apa? Gimana? Udah ketemu? Udah nebak? Tolong banget. Jangan jawab yang B ya. Desa yang memiliki penghuni tak kasat mata. Oke. Oke, itu konyol sih, sumpah. Kalau misalnya kalian ada yang jawab B itu, ya, itu salah. Ya, aku kasih tahu aja kalau B itu salah. Oke, so jawabannya ada di sini, di kalimat kedua paragraf pertama. Aku highlight aja nih. Desa siluman merupakan sebutan buat desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapat kucuran dana dari pemerintah. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, kalau keywordnya itu ada, aku ganti pen dulu. Nah, keywordnya itu adalah desa siluman, di sini aja. Desa siluman itu yang pertama, tidak berpenghuni. Kemudian ada tetapi mendapat kucuran dana. Dapat dana dari pemerintah. Nah, gila. Oke, hebat banget berarti ini ya, desa siluman. Padahal judulnya siluman tapi dia dapat dana dari pemerintah. Nah, dari dua keyword ini nih, kira-kira teman-teman udah bisa tahu belum? Jawabannya ada di opsi yang mana? Oke, gimana? Udah pada bisa nebak? Jawabannya ya. Bener banget. Jawabannya yang E, teman-teman. Desa yang mendapat bantuan dana pemerintah dan tidak berpenduduk. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Aduh, maaf banget ini kecoret tadi ya. Jadi, jawaban yang E yang lainnya itu kurang tepat. Yang pertama, yang A, desa tidak berpenghuni itu kurang tepat, lebih tepatnya kurang lengkap ya guys. Kemudian yang B, ini ini salah banget sih sumpah. Meskipun mendapat bantuan dana dari pemerintahnya benar, tapi penghuni tak kasat mata ini salah ya. Iya, ya benar sih, penghuni tak kasat mata itu maksudnya penghuni nggak kelihatan, tapi kan ada konteksnya penghuni. Ya, jadi ini salah. Kemudian yang C, desa yang terus mendapat dana dari pemerintah. Nah, ini juga kurang tepat ya guys. Kemudian yang D, desa yang memiliki aktivitas penduduk di dalamnya, ini juga salah. Karena kita nyarinya yang tidak berpenduduk. Oke? So, the answer is E ya teman-teman.
Oke, semoga paham. Kita bisa langsung next ke soal yang berikutnya. Oke, nomor 49. Cara lain untuk menyampaikan pernyataan nata pada kalimat 3 paragraf ketiga adalah, nah, oke. Jadi langsung aja, tidak perlu berlama-lama lagi, aku reveal aja paragraf ketiga tuh kayak gimana. Nah, ini dia paragraf ketiga, include kalimat ketiga yang merupakan pernyataan dari Pak Nata itu seperti apa. Jadi di sini yaitu, kami dari Kementerian Dalam Negeri pikir, masa sudah ditetapkan dalam perda kemudian kami tolak? Kan tidak mungkin. Nah, itu katanya Nata. Nah, jadi dari sini kita itu harus mencari tahu gimana cara lain menyampaikan pernyataan Pak Nata ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung. Nah, jadi pernyataan Pak Nata di dalam teks ini itu berupa kalimat langsung. Nah, sedangkan cara lain untuk menyampaikan kalimat langsung ini adalah dengan cara mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung. Oke, mungkin teman-teman juga masih bingung. Apa sih perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung? Kayak aku kasih tunjuk dulu perbedaannya adalah, nah, ini udah aku buatin tabel, teman-teman bisa catat atau screenshot juga di slide ini. Jadi, bedanya kalimat langsung dan kalimat langsung. Yang inti-intinya aja adalah yang pertama nih, kalimat kutipannya merupakan pernyataan orang pertama. Nah, Pak Nata ini merupakan pernyataan orang pertama. Kemudian, menggunakan tanda kutip dua. Benar. Kemudian, menggunakan subjek saya, aku, kami. Nah, di sini menggunakan kata kami. Jadi memang benar di sini merupakan kalimat langsung, sedangkan kalau kalimat gak langsung itu merupakan penulisan ulang pernyataan orang pertama. Jadi yang nulis itu dari sudut pandang orang kedua atau orang ketiga. Kemudian, tidak menggunakan tanda kutip dua. Nah, nanti kita harus mengubah ini tanpa menggunakan tanda kutip dua. Kemudian, menggunakan subjek ia, dia, mereka, atau nama orang ketiga. Nah, jadi di sini kata kami nih harus diubah jadi kata mereka. Maksudnya jadi subjek orang ketiga. Gitu. Nah, buat teman-teman juga yang masih bingung, kira-kira kalau dari sudut pandang ini, dari langsung, ngubah jadi kalimat nggak langsung itu apa? Kalau kami itu jadinya apa? Mereka, dia, atau iya? Oke, aku kasih notes lagi satu nih. Nah, ini dia. Sudut pandang. Ini adalah aku kasih contoh sudut pandang. Ini orang pertama, sudut pandang orang pertama tunggal. Jadi ini langsungnya, ini kalimat langsung. Kemudian yang ini tidak langsung. Tidak langsung. Nah, jadi di sini kalau orang pertama tunggal itu langsungnya adalah aku, dan kalau diubah jadi tidak langsung jadi dia. Kemudian kalau orang pertama, tapi dalam jumlah banyak atau jamak, kalimat langsungnya dari kami menjadi mereka. Nah, jadi nanti kita harus mengubah kalimat kami ini menjadi mereka ya guys. Oke. Sekalian nih, kalau misalnya dari sudut pandang orang kedua tunggal kalimat langsung. Kalau jadi kalimat gak langsung, itu jadi saya. Kemudian, kalau dari orang kedua yang jamak atau banyak orang, jadi kalau dari langsung itu kalian, jadi kami, seperti itu guys. Nah, ini note taking yang perlu diingat dua ini. Jadi jangan lupa dicatat, jangan lupa diingat juga. Ini bisa buat bekal buat kalian ketemu soal serupa di UTBK nantinya. Nah, loh Kak, terus jawabannya apa? Oh iya, bener. Jawabannya apa? Jadi jawabannya dari sini kita bisa tahu nih. Kita harus cari kata yang ada merekanya. Nah, kita cari di opsi yang ada, kita tahu kalau jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Ada kata mereka di sini. Loh Kak, emang kalau dari kata mereka aja udah cukup? Pengubahan sudut pandang aja udah cukup? Ya, jadi selain pengubahan sudut pandang, makna yang terkandung di kalimat aktif itu juga harus ada di kalimat pasif. Contohnya kayak gini.
Yang B. Yang B ini kan benar ya, Nata mengatakan kami dari Kementerian Dalam Negeri ini bisa aja benar, tapi ada kata mungkin saja menolak. Nah, dari sini konteksnya udah salah. Sedangkan di sini kan yang benar adalah tidak mungkin menolak, bukan mungkin saja menolak. Nah, ini aja udah salah gitu, teman-teman. Kemudian yang C. Tidak mungkin Kementerian Dalam Negeri menolak bantuan dari Perda. Ini maknanya juga udah beda. Salah banget. Kemudian yang D. Bantuan Perda ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Nata. Itu juga salah. Maknanya salah. Konteks yang dibicarakan juga salah. Kemudian yang E. Nata selaku Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas penetapan dalam Perda. Ini juga salah. Bukan Pak Nata yang berkuasa untuk penetapan dalam Perda. Jadi memang yang paling benar adalah opsi yang A ya, teman-teman. Nah, ini jawabannya ada di sini. Sorry banget. Jadi yang benar adalah jawaban A. Semoga paham. Jangan lupa ini. Aku kasih note taking ini bisa disimpan, dicatat. Jangan sampai lupa. Oke? Next ke soal berikutnya. Nomor 50. Oke, 10 nomor lagi guys. Semangat, semangat. Sedikit lagi. Kita pasti bisa. Oke, langsung aja ke soalnya. Ini adalah soal yang aku suka karena tidak perlu membaca teks lagi. Sudah dijelasin di pertanyaannya. Oke, langsung aja kita baca. Tujuan penulisan ungkapan 4 desa siluman terletak di Konawe, Sulawesi Tenggara, yakni Desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, Wiau di Kecamatan Routa, Karombu Utama di Kecamatan Latoma, serta Napoha di Kecamatan Latoma. Pada kalimat 1 paragraf kedua bacaan di atas adalah untuk. Nah, jadi pernyataan ini kira-kira tujuannya penulis menyampaikan itu untuk apa gitu, teman-teman. Nah, kalau ketemu soal ini, langsung aja kita baca opsi-opsi yang ada, kemudian kita cocokkan nih dengan pernyataan yang ada di sini. Kira-kira tujuannya itu sama atau enggak, seperti itu. Nah, kira-kira seperti biasa aku menanyakan, dari insting-insting kecerdasan siswa-siswa Dr. Ganesha seperti kalian, kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? Gimana? Jawabannya A, B, C, D, atau E? Atau kalian sudah mengerucutkan kepada 2 opsi tapi kalian masih bingung? Oke. Oke, hang on, tahan, sabar. Kita bahas aja nih bareng-bareng biar sama-sama enak juga ya. Oke, yang pertama. Opsi A. Menyatakan beberapa desa di Sulawesi Tenggara. Nah, ini aku bisa bilang kalau ini jawabannya kurang tepat. Karena apa? Di sini yang berusaha disampaikan adalah desa silumannya. Memang ada di Sulawesi Tenggara, cuma ini kurang spesifik, guys. Nah, jadi yang A juga kurang tepat. Kemudian yang B, memberikan informasi mengenai 4 desa siluman yang terletak di Sulawesi Tenggara. Nah, ini udah lengkap, termasuk 4 desa silumannya, dan juga terletak di Sulawesi Tenggara. Nah, cuma, apakah memberikan informasi ini benar? Oke, kita tahan dulu, kita centang dulu. Ini benar ya, karena ada tulisan yakni. Nah, memberikan informasi itu seperti kata konjungsi yakni itu seperti menjelaskan lebih lanjut menjelaskan lebih lanjut apa-apa saja yang masih kurang di yang sebelumnya. Kan ini 4 desa siluman terletak di Desa Konawe, yaitu. Nah, di sini berarti memberi informasi ini bisa kita bilang bahwa ini yang paling mendekati atau paling tepat mengenai tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi kita centang dulu. Kemudian yang C, menyimpulkan bahwa Desa Larehoma bla 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 bla. Nah, setelah kita cocokkan ternyata semua nama-nama desa ini cocok dengan yang ada di pertanyaan. Tapi aku bisa bilang kalau ini salah. Loh, kenapa, Kak? Nah, di mana-mana yang menyatakan menyimpulkan atau kesimpulan itu pasti ada konjungsinya. Seperti bisa disimpulkan bahwa, nah misalnya ada kata-kata kayak gitu, atau jadi, nah misalnya kedua konjungsi itu ada, itu pasti jawabannya yang C. Tapi di soal ini nggak ada tuh konjungsi-konjungsi yang
mengindikasikan bahwa pernyataan ini adalah sebuah kesimpulan. Seperti itu, guys. Kemudian yang D, memberikan contoh mengenai desa siluman di Sulawesi Utara. Nah, memberikan contoh ini benar karena ada kata yakni juga. Tapi ada tulisannya Sulawesi Utara, sedangkan kita nyarinya di Sulawesi Tenggara. Jadi ini salah, guys. Kemudian yang E, mengungkapkan apresiasi penulis tentang terkuaknya 4 desa siluman di Sulawesi Tenggara. Nah, ini juga salah karena di sini nggak ada kayak ekspresi penulis secara langsung kalau 4 desa ini sudah terkuak gitu. Nah, so alasan ataupun jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Oke, kita bisa next ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di nomor 51. Kurang satu nomor lagi, habis itu kita break, jadi semangat. Langsung aja kita baca soalnya bareng-bareng. Kata ini pada kalimat terakhir paragraf kelima merujuk kepada, nah kita harus mencari kata ini itu merujuk kepada apa? Oke, pertanyaan di mana kita harus membaca teksnya lagi, tapi fokus ke paragraf kelima. Oke, langsung aja aku reveal paragraf kelimanya. Nah, jadi angka ini itu ada di sini ya. Nah, lebih lengkapnya ini itu lebih ke angka ini. Oke, kita di sini sudah bisa dapat clue kalau kata ini tuh merujuk kepada angka di mana hasilnya itu pasti berupa angka. So, kita bisa mengeliminasi jawaban yang A dan yang E. Tinggal yang B, C, sama D. Oke, sekarang kita analisa pilihan yang ada dengan paragraf yang tersedia. Langsung aja kita cek. Angka ini meningkat 5,45% dibandingkan APBN 2019 yang sebesar 814,4 triliun rupiah. Oke, sekarang kita lihat nih. Ini kan ada tulisan angka ini meningkat. Nah, ini udah beda konteks. Angka ini meningkat 5,45% ini menjelaskan peningkatan angka ini. Oke, berarti 5,45 ini bukan jawabannya, apalagi yang 814,4 triliun. Karena ini masih menjelaskan angka ini. Jadi sebenarnya angka ini itu siapa? Nah, kita bisa mundur lagi ke kalimat sebelumnya. Ternyata jawabannya adalah ini dia, teman-teman. 858,8 triliun. Nah, jadi di sini menjelaskan angka 858,8 triliun itu meningkat sebesar 5,45% dibandingkan APBN tahun lalu sebesar 814,4 triliun. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Nah, jawabannya yang benar adalah B, 858,8 triliun. Nah, kalau nemu soal kayak gini, gampang aja. Langsung aja kita flashback ke kalimat sebelumnya, langsung cari apa korelasinya. Nah, oke, cukup mudah kan, teman-teman? Pasti jawaban soal ini benar semua, pasti. Oke, langsung aja kita bisa langsung next ke soal berikutnya. Finally, nomor 52, soal bahasa Indonesia terakhir, habis itu kita break yang kedua. Nggak kalian aja yang seneng kalau break, aku juga seneng. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Di manakah sebaiknya penempatan posisi kalimat Sri Mulyani akan menyelidiki desa tak berpenghuni bersama Kementerian Dalam Negeri pada bacaan di atas? Oke, langsung aja. Kalau ketemu soal kayak gini, cari keywordnya. Kalau di sini keywordnya ada di kata Ibu Sri Mulyani. Loh, kenapa? Nah, dari kata Ibu Sri Mulyani ini, kita bisa tahu kalau posisi kalimat ini sebaiknya ada di paragraf keempat. Nah, kenapa Kak kok tahu-tahu paragraf keempat?
Oke, langsung aja aku reveal paragraf keempat itu isinya apa. Nah, langsung kan muncul ada di paragraf keempat itu satu-satunya paragraf yang ngebahas mengenai Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kalau misalnya kalimat ini pasti akan cocok kalau ada di kalimat ini. Tinggal kita kira-kira aja dia ada di kalimat pertama paragraf keempat atau setelah kalimat kedua paragraf keempat. Oke, dari sini kita bisa eliminasi dulu selain paragraf keempat. Jadi tinggal opsi C dan D ya teman-teman. Oke, kira-kira aku udah mengerucutkan nih jawabannya jadi dua opsi. Kurang opsi C sama D aja. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Udah ketebak belum dari kalian skimming paragraf keempat ini kira-kira ada di mana? Gimana? Udah tahu jawabannya? Iya, benar sekali. Emang ya, siswa-siswa Dr. Ganesha itu emang cerdasnya luar biasa. Jadi, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Setelah kalimat pertama, paragraf keempat. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih bingung, atau kalian cuma menebak berdasarkan jawaban terang, aku kasih tahu. Nah, kenapa kok dia letaknya ada di setelah kalimat pertama paragraf keempat? Karena ada kata dalam penyelidikan tersebut ya bunda-bunda. Nah, bukan abis ya, maksudnya kayak kenapa kok tahu-tahu dia ngebahas dalam penyelidikan tersebut, padahal di kalimat sebelumnya cuma ada penjelasan Desa Siluman menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya desa tidak memiliki penduduk, namun memanfaatkan transfer uang rutin pemerintah. Nah, tahu-tahu ada kata dalam penyelidikan tersebut. Nah, kan aneh, pasti ada kalimat sebelumnya yang memang sengaja dijadikan soal. Iya, jadi jawabannya adalah yang setelah kalimat pertama paragraf keempat, karena ada tulisan juga di sini. Menyelidiki. Nah, Sri Mulyani akan menyelidiki desa tak berpenghuni bersama Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, dalam penyelidikan tersebut, nah gimana? Berhubungan kan? Nah, so the answer is C ya teman-teman. Nah, ini salah. Oke. Semoga teman-teman paham. Dan finally, another 5 minutes break. Silahkan manfaatkan 5 menit ini buat meng-cool down otak teman-teman yang mungkin lagi burning sekarang, lagi panas-panasnya. Minum dan juga nyemil dulu biar fresh lagi. Kalau udah bisa di-play lagi videonya guys. Oke, see you di pembahasan bahasa Inggris di soal berikutnya. Yes, finally soal English nomor 53. Semangat teman-teman, kurang 8 nomor lagi. Habis itu udah free. Oke, langsung aja kita ketemu teks lagi in English. Tapi sekarang kita langsung ke soalnya. Gak usah baca teksnya seperti biasa, langsung ke soalnya untuk menghemat waktu juga. Oke? Oke, so the suitable title for the passage is judul yang cocok untuk teks ini adalah apa? Nah, kalau berdasarkan skimming teman-teman, kalau nyari judul itu, teman-teman bisa cari ide pokok tiap paragraf, kemudian dielaborasikan dan temukan kira-kira apa yang cocok dan yang paling pas untuk mendeskripsikan keseluruhan isi teks. Seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, jadi di sini, wait, aku ganti dulu pakai apa ya, pen kali ya. Nah, oke, aku udah ganti pakai pen. Sekarang kita kira-kira dulu nih, berdasarkan skimming, kira-kira judul yang cocok yang mana? Gimana? Udah pada bisa nebak nggak jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jadi langsung aja aku bantu dengan baik hati aku akan menerjemahkan kira-kira makna dari tiap judul-judul bahasa Inggris di
opsi-opsi yang ada itu apa. Nah, jadi ya, ini untuk opsi A, ini untuk opsi B, ini untuk opsi C, ini D, dan ini E. Nah, kira-kira nih, dari opsi yang ada, kira-kira yang mendeskripsikan keseluruhan isi teks ini yang mana? Gimana? Udah bisa nebak? Yes, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Yaitu kendaraan otonom masa depan atau kendaraan tanpa awak di masa depan. Loh Kak, tapi kenapa kok jawabannya nggak yang D? Kan penelitian tentang pengembangan mobil tak berawak, kan benar. Nah, oke teman-teman, jadi aku jelasin dulu kenapa kok jawaban yang D itu salah, padahal sama-sama mobil tak berawak. Nah, di sini mereka salahnya ada di sini. Kata car atau mobil. Sedangkan di sini itu kita nyarinya kendaraan, vehicles. Kendaraan itu tidak melulu berupa mobil. Apalagi di sini ada yang ngebahas tentang medan perang. Medan perang itu kendaraannya nggak melulu tentang mobil, bisa tank, bisa helikopter atau apapun itu. Pokoknya nggak berawak. So, the answer yang paling cepat itu, yang tepat itu yang A. Kita carinya vehicles, kendaraan. Kemudian kalau yang B, kendaraan zona perang masa depan. Memang disebutkan, tapi dia tidak mencakup keseluruhan isi teks. Kemudian yang C, Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan. Ini juga, no, we're not talking about that. Yang D, ini yang benar jawabannya. Kemudian yang E, kemenangan General Motors dalam sebuah kompetisi. Nah, ini sebenarnya dijelasin ya kan, yang di bagian ini, kalau GM Team itu lolos di kompetisi ini, tapi dia juga tidak mendeskripsikan keseluruhan isi teks. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Cukup mudah kan? Oke, kita bisa next ke soal berikutnya. Oke, langsung ke nomor 54. 54, semangat. It can be inferred that the DAPRA Urban Challenge is. Kita bisa simpulkan kalau DAPRA Urban Challenge ini tuh apa. Nah, jadi kalau kita ketemu kalimat kayak gini, langsung aja kita skimming teksnya ke paragraf yang menjelaskan DAPRA Urban Challenge itu apa. Nah, jadi jawaban dari soal ini ada di paragraf ketiga ya, teman-teman. Penjelasannya itu bisa dimulai dari sini. DARPA Urban Challenge over. Oh, oke, aku baru sadar kalau aku typo. It's supposed to be DARPA, but I wrote DAPRA. Oke. My bad, sorry. Offered a 5,5 million purse to competitors who could design the fastest and safest vehicles that could traverse a 60-mile urban course in moving in less than 6 hours. Nah, di sini kita cari apa yang bisa kita simpulkan, dan jawabannya nggak cuma di kalimat satu ini ya, pokoknya di sekitar paragraf ini ataupun yang include di paragraf-paragraf sebelum ataupun setelahnya, seperti itu. Pokoknya masih relate dengan DARPA Urban Challenge. Oke, sekarang langsung aja kita cocokin apa-apa saja kira-kira yang cocok dari kesimpulan DARPA Urban Challenge itu. Oke, aku ganti pen dulu juga biar enak juga kita jelasinnya. Nah, so DARPA Urban Challenge is to develop an advanced managed navigation system. Di kompetisi ini bertujuan untuk mengembangkan sistem navigasi dengan awak. Oke, jadi padahal kita di sini nyarinya yang were unmanned. Unmanned. Nah, ini unmanned itu artinya tanpa awak ya, teman-teman. Unmanned. Ya, tanpa awak. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu kalau jawaban ini salah karena di sini ada kata-kata manned. Nah, di situ artinya ada awaknya, masih ada pengemudinya. Jadi ini salah. Kemudian yang B. Sangat kompetitif dikarenakan hadiah yang mereka tawarkan. Nah, di sini sebenarnya jawabannya bisa jadi ini, cuma di dalam teks itu nggak dijelaskan seberapa kompetitifnya kompetisi ini dan juga apakah mereka tujuan ini tuh untuk
mereka kompetitif karena price yang ditawarkan atau memang karena mereka murni ingin mengembangkan sebuah teknologi atau untuk mempromosikan perusahaan mereka. Nah, ini juga jawabannya masih kurang jelas ya guys. So, answer-nya masih salah yang B. Kemudian yang C. Kompetisi untuk mengembangkan unmanned kendaraan tanpa awak di setiap kondisi. Nah, finally we found the answer. Jawabannya yang C, seperti yang ada di sini. The contestant vehicles were unmanned, harus tanpa awak dan bisa di every condition. The military supply mission, maneuvering through a mock city environment, avoiding obstacles. Nah, jadi di setiap kondisi itu dia harus bisa. Nah, jadi answernya yang C. Kemudian nih, kalau masih nggak percaya, yang D. Was only open for Western teams. Nah, di sini nggak dijelasin timsnya itu dari mana aja. Kenapa kok tiba-tiba dia cerita tim dari Barat doang? Emang tim Asia nggak boleh ikut gitu ya? Nah, jadi ini salah. Kemudian yang C, yang E. The challenge which General Motors team held the competition. Nah, di paragraf berikutnya memang diceritakan tentang tim General Motors, tapi mereka itu adalah pemenangnya, bukan orang yang menyelenggarakan kompetisi ini. So, the answer is C ya teman-teman. Oke, kita bisa next ke soal berikutnya. Yes, finally nomor 55. Langsung aja kita baca soalnya bareng-bareng. Okay, so what is stated about unmanned vehicle navigation in the passage? Kira-kira pernyataan apa yang dinyatakan tentang unmanned vehicle? Kendaraan tak bernavigasi, kendaraan tak berawak pada teks yang disebutkan tadi. Kira-kira pernyataan mana sih yang benar, yang cocok mengenai navigasi kendaraan tidak berawak? Oke. Kira-kira jawaban ini ada di mana, teman-teman? Udah bisa nebak? Ada di paragraf berapa? Yes, exactly. Ya, ada di paragraf yang tadi. Oke. Kenapa kok paragraf yang tadi? Karena selain masih ngejelasin tentang DARPA Urban Challenge, di sini kita juga bisa kelihatan kira-kira tentang unmanned vehicle navigation itu kira-kira apa. Oke. So, langsung aja kita bahas aja satu-satu nih biar gampang. Oke, jadi sebelum itu aku bantu deh translate dulu satu-satu dari setiap jawaban yang ada. Oke, jadi yang pertama, it will be equipped with advanced navigating system. Jadi ini akan dilengkapi, Oke, nah akan dilengkapi dengan sistem navigasi yang canggih. Dengan sistem navigasi yang canggih. Oke. Advance itu bisa jadi kata canggih ya. Kemudian yang B. 89 teams manage as the fastest autonomous vehicles in the DARPA competition. In the DARPA, it's supposed to be DARPA, sorry. Jadi ini maksudnya 89 tim berhasil jadi yang tercepat. Berhasil jadi yang tercepat menjadi berhasil jadi kendaraan tanpa awak tercepat. Oke, sorry, aku agak lupa nulisnya. Kendaraan tanpa awak tercepat di DARPA competition. Oke. Sudah, sekarang kita ke yang C. Robotic chauffeurs will be ready in the near future. Aduh, chauffeurs itu apa maksudnya? Oke, jadi di sini maksudnya adalah sopir robotika atau sopir robot akan siap dalam waktu dekat. Nah, jadi FYI aja, chauffeurs itu nama lainnya sopir. Nama lainnya sopir ya, teman-teman. Oke, sekarang yang D, it wasn't rechargeable, artinya gak bisa dicas. Nah, kemudian yang E,
The major problems for unmanned vehicles are bad weather and traffic jam. Masalah utama dari kendaraan tanpa awak adalah cuaca buruk, bad weather, atau macet. Oke. By the way, jawabannya nggak cuma ada di sini ya. Ada di paragraf berikutnya juga bisa, atau sebelum paragraf ini juga bisa. Oke. So, mari kita analisa satu-satu. Dari yang E deh. Daripada kita dari atas muka bosen gitu ya. Langsung aja, yang E. Major problems for unmanned vehicles are bad weather and traffic jam. I can say that the answer is wrong because di teks nggak ada yang ngejelasin kalau permasalahan utama kendaraan tanpa awak itu adalah cuaca buruk dan kemacetan. So the answer is bukan E. Kemudian yang D, it wasn't it wasn't rechargeable. Again, pernyataan ini nggak disebutin dalam teks, jadi dia juga salah. Kemudian yang C, robotic chauffeurs will be ready in the near future. Ini juga salah. Kan kita kan kompetisinya bertujuan untuk menciptakan kendaraan tanpa awak, bukan sopir yang berupa robot seperti itu. Kemudian yang B, 89 teams berhasil menjadi kendaraan tanpa awak tercepat di kompetisi DARPA. Nah, ini juga salah. Meskipun di paragraf sebelum ini dijelaskan kalau ada 89 tim. 89 tim ini berhasil, 89 tim ini ikutan kompetisi DARPA ini, cuma yang jadi tercepat itu cuma 6 tim saja, seperti itu. Kemudian yang A, it will be equipped with advanced navigating system. Ini benar banget guys. Kenapa? Di paragraf yang menjelaskan tentang GM teams atau tim yang memenangkan kompetisi ini, mereka itu mengincludekan sistem navigasi yang sungguh-sungguh canggih seperti itu, yang ada GPS-nya atau ada radarnya segala macam, itu dijelasin di paragraf itu. So, the answer yang tepat adalah yang A, teman-teman. Oke, kita bisa lanjut lagi ke paragraf berikutnya. Oh ya teman-teman, sebelum kita jump into the next question, mungkin buat teman-teman yang masih belum ada gambaran mengenai penjelasan yang aku jelasin di soal sebelumnya tadi, jadi jawabannya tuh ada yang di sini nih. They developed a more sophisticated package for sensors. Nah, di sini nunjukin kalau mereka punya mereka mengincludekan sensor navigasi yang canggih, yaitu yang tadi udah aku bilang, include GPS, terus ada kameranya, terus ada laser angin yang namanya UDAR system. Nah, ini yang aku maksud, oke? Nah, sekarang kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Which one of the following sentences is not true according to the passage? Nah, kira-kira dari pernyataan di opsi-opsi yang ada ini, mana sih yang nggak benar? Gitu. Oke, aku ganti pen dulu aja kali ya, biar gampang jelasinnya. Oke, langsung aja ke opsi yang pertama. The US Army is already well prepared and ready to launch unmanned vehicles in current wars. Okay. I can say that this answer is wrong ya guys. Kenapa? The answer ini benar. Sorry. Jawaban ini benar karena kan kita dicarinya yang not true. Ini salah banget. Kenapa? Karena di sini ready to launch unmanned vehicles. Nah, unmanned vehicles ini meskipun dari perlombaan itu udah jadi, mereka masih butuh riset lebih lanjut, terutama untuk di peperangan. Tiba-tiba saja ini US Army sudah siap dan sudah sangat well prepared dan ready to launch. Tiba-tiba mereka sudah mau meluncurkan unmanned vehicles, padahal masih dalam tahap penelitian. So, bisa dibilang kalau jawabannya adalah yang A. Masih nggak percaya? Oke, kita buktikan bareng-bareng. Yang B, futuristic sensors, and ini jawabannya yang A ya. Futuristic sensors and advanced computing abilities will be essential feature for autonomous vehicles. Sensor futuristik dan
kemampuan computing yang canggih akan sangat berguna, akan menjadi fitur yang sangat berguna untuk kendaraan autonomous atau kendaraan tanpa awak. Ini benar. Seperti yang tadi, tim GM itu kan menang karena mereka memasukkan package-package sensor-sensor yang futuristik. Seperti itu. Oke, jadi yang B benar dan dia bukan jawabannya karena kita di sini nyari yang not true. Remember that. Kemudian yang C, the DARPA Urban Challenge looked for the fastest and safest autonomous vehicle. Ini benar ya. Ada di jawaban paragraf ketiga yang ngejelasin, mendeskripsikan DARPA Urban Challenge itu lagi nyari kriteria pemenangnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang D, the GM teams new detecting and navigating methods played an important role in its victory. Nah, jadi ini maksudnya GM team itu kan menang karena mereka menciptakan navigating methods atau metode navigasi dan metode deteksi yang terbaru. Nah, kedua metode itu benar-benar punya peran penting bagi kemenangan mereka. Karena di paragraf keempat, mereka juga sudah menceritakan kalau mereka menginkludkan package-package yang sophisticated itu. So, yang D ini benar, jadi bukan jawabannya juga. Kemudian yang terakhir yang E. Using self-navigating vehicles in the army will reduce the number of injured soldiers in wars. Oke, yang ini juga benar. Kenapa? Ada di paragraf yang ini. Oke, aku ganti highlighter biar lebih jelas. Nah, ada jawabannya di sini. It could keep thousands of troops out of harm's way. Nah, jadi kalau misalnya adanya kendaraan ini, kendaraan autonomous ini, bisa mengurangi jumlah prajurit atau jumlah tentara yang akan terluka di medan perang nantinya. Seperti itu, guys. Oke, so kita bisa another 5 minutes break. Kita bisa istirahat lagi 5 menit aja cukup. Habis itu lihat tinggal 1 buletan lagi. Kita sudah bisa istirahat lagi. Kita udah bisa istirahat lebih panjang lagi. Oke, so semangat 4 nomor lagi. Habis itu udah kelar. Oke. Oke, setelah break yang terakhir harusnya bisa lebih semangat lagi karena tinggal 4 nomor lagi, guys. Jadi nanggung banget kalau kalian berhenti di tengah jalan. Jadi oke, dikit lagi aja. Langsung kita ke soalnya. Nah, ini tipe-tipe soal yang kita nggak perlu ngebaca soalnya lagi. Jadi langsung aja. Nggak perlu ngebaca teksnya lagi maksudnya. Jadi langsung aja. In paragraph 3, the word obstacles has the closest meaning to. Jadi, kata obstacles ini punya makna yang sama dengan apa di antara 5 opsi yang ada di bawah ini. Oke. But before that, let me show you what's in the paragraph 3 itself. Nah, ini langsung aku fokusin ke kalimat yang ada kalimat obstacles-nya. Di sini maksudnya avoiding obstacles, merging into moving traffic, navigating traffic circles, bla 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 bla. Nah, kira-kira obstacles ini artinya apa? Dan kira-kira dia punya kesamaan makna apa gitu dengan yang lainnya. Oke, so kira-kira teman-teman udah ada jawaban atau gambaran? Kira-kira jawabannya yang mana? Dari segi jawaban yang terang aja deh, gimana? Gimana? Udah ketemu jawabannya? A, B, C, D, atau E? Oke. Bingung. Oke, jadi aku bantu translate dulu deh kalau gitu biar gampang. So, nuisance itu artinya adalah gangguan. Kemudian problems, masalah, lagunya Ariana Grande yang dulu banget nih, problems. Kemudian obstructions itu artinya halangan. Oke, kemudian burdens itu artinya beban. Kemudian aid itu artinya bantuan. Oke, jadi obstacles itu artinya adalah menghindari
halangan atau rintangan. Halangan atau rintangan. Dan di sini kalimat obstacles kalau diartikan halangan atau rintangan itu juga tepat ya, karena di sini kan avoiding obstacles, menghindari halangan atau rintangan, yaitu merging into moving traffic, navigating traffic circles, and negotiating interaction, all bla 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 bla. Nah, di sini kita bisa tahu kalau obstacles itu artinya halangan atau rintangan. Nah, kira-kira jawabannya cocok yang yes, exactly. Obstructions. Yang paling mendekati itu adalah obstruction. Therefore, the answer is C, guys. Okay, it's pretty simple. Kita bisa next ke soal berikutnya. 58. Two more to go. Semangat. Sekarang kita ketemu lagi soal di mana kita tidak perlu membaca teksnya lagi, which is I'm so happy. Karena ini akan mempersingkat waktu juga buat teman-teman juga kalau ketemu soal kayak gini. Langsung aja. In paragraph 4, the word sophisticated has the closest in meaning to. Kira-kira di paragraf keempat itu kan ada kata sophisticated. Nah, dia itu memiliki makna yang mendekati dengan kata apa? Gitu. Mendekati dengan kata apa yang sesuai di teks, di opsi yang tersedia. Oke. Jadi sebelum itu aku reveal dulu aja kira-kira di paragraf 4 ini sophisticated itu dia ada di mana sih, Kak? Nah, ada di sini. Jadi waktu si tim GM itu menjelaskan kalau dia itu menangnya gara-gara apa sih? Nah, mereka menang karena mereka mengembangkan package yang canggih untuk sensor yang include GPS dengan kamera dan laser yang udar, sistem, bla 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 gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau sophisticated package. Sophisticated itu artinya adalah canggih, cuy. Canggih. Maksudnya di paket yang canggih gitu. Nah, gimana? Dari sini kira-kira udah dapat gambaran belum? Kira-kira sophisticated itu has the closest meaning dengan apa? Gimana? Udah pada banyak yang tahu? Ya, ketebak banget ya, tapi buat teman-teman yang masih belum tahu, aku bantu nih translatein aja satu-satu. Okay, so awesome is mengagumkan. Oke. Emang kadang kalau annotate di sini tuh suka ngeri gitu. Dia geli kalau aku sentuh soalnya. Jadi awesome itu mengagumkan. Kemudian passionate itu artinya antusias. Kemudian C, advance. Itu artinya modern. Modern atau dikembangkan akhir-akhir ini. Oke, dikembangkan akhir-akhir ini. Kemudian ada crude. Crude itu artinya sederhana atau modest. Sederhana. Elegant itu artinya anggun. Anggun ya, bukan anggun artis, painted bukan. No, anggun yang benar-benar anggun elegan, seperti itu. Nah, jadi dari sini kira-kira yang cocok itu yang mana, guys? Yes, exactly. C. Benar sekali jawabannya yang C. Karena meskipun dia itu kayak ini canggih, ini modern, mereka masih nge-link. Canggih dan modern itu jadi satu. Gitu. Apalagi ini ada kata-kata dikembangkan akhir-akhir ini, berarti dia canggih banget. Jadi advance itu mendekati dengan sophisticated. Oke, it's pretty simple. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, finally 59, satu nomor lagi. I feel so excited. Oke, ketemu lagi 2 soal terakhir, malah soalnya ganti. Emang bener-bener ya panitia pembuat tryout. Oke, nggak apa-apa. Sabar ya teman-teman, karena memang kadang soal meskipun ini tryout itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi di soal UTBK nantinya. Meskipun cuma 2 soal, tapi well, seenggaknya kita bisa dapat ilmu yang baru. Nah, karena ini bacaan ilmiah, teman-teman. Oke, bacaan ilmiah itu memang kadang jadi kendala ya kalau pas UTBK. Aku sendiri ngerasa kalau ketemu bacaan ilmiah itu kayak udah otak itu udah panas, tinggal di soal-soal terakhir otak udah panas, disuruh mikir ilmiah lagi. Ini aja dari
segi aku yang saintek, apalagi teman-teman yang soshum ketemu soal kayak gini kan makin kok ini sangat tidak adil. Kenapa aku harus ketemu dengan soal ilmiah seperti ini? It's okay, jadi makanya aku kasih teks gini untuk ngelatih teman-teman semua kalau ketemu soal ilmiah kayak gini karena nggak semua konteks pertanyaannya itu ngebahas tentang sisi ilmiahnya, tapi sisi secara umumnya biasanya seperti itu. Oke, langsung aja ke soalnya. In the last paragraph of the text, the image of the snake biting its tail, it is used to emphasize. Gambar ular menggigit ekornya sendiri digunakan untuk menekankan apa? Nah, mungkin teman-teman yang bingung kalimat ini ada di mana, dia ada di kalimat terakhir. The snake has bitten its tail and won't let go. Itu maksudnya, ya, ularnya menggigit ekornya sendiri dan tidak akan pergi kemana-mana lagi. Nah, kira-kira maksudnya itu untuk menekankan apa sih? Gitu. Oke, kalau kita udah tahu jawaban, bukan jawaban sih, letak kalimat ini ada di paragraf berapa, kita bisa tahu kalau kita bisa langsung fokus ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ketiga. Nah, kira-kira kalau diterjemahin ini tuh maksudnya apa gitu? Karena kan dari kata-katanya kayak vigorous dialogue or apa sih moments of Big Bang? Oke, langsung aku bantu translate. Paragraf ketiga itu artinya apa? Nah, jadi kita bisa tahu di sini. Bisa teman-teman baca ya, biar kalau aku baca ntar tenggelam waktunya. Nah, bisa di-pause dulu, bisa dibaca dulu biar bisa tahu maksud dari paragrafnya ini itu apa. Nah, dari situ kira-kira teman-teman sudah tahu belum maksud gambaran ular menggigit ekornya sendiri itu maksudnya apa? Gimana? Udah tahu? Belum? Masih bingung? Oke. Kalau gitu sekarang aku bantu translate di every single option yang ada. Yang pertama, the dangers of circular reasoning itu artinya bahayanya, wait mana ini? Nah ini, bahaya penalaran melingkar. Atau kalau yang aku tangkap maksudnya penalaran yang berkutat di situ-situ aja atau penalaran yang bulat seperti itu, penalaran yang melingkar. Oke, kemudian yang B, the figure inherent in modern scientific dialogue itu artinya kekuatan yang melekat. Kekuatan yang melekat dalam, nggak cukup ya kayaknya. Kekuatan yang melekat, aku tambahin di sini ya. Oke, aku tulis ulang aja. Kekuatan yang melekat, sorry guys, agak suka ngambek emang. Melekat dalam dialog ilmiah modern. Ilmiah modern. Oke, next. Yang D, yang C. The eventual triumph of the classical idea of matter. Ada ini apa lagi? Aku bantu translate guys, tenang-tenang. It's okay. Itu artinya kemenangan. Kemenangan. I'm so sorry guys, ini emang agak suka ngambek. Kemenangan akhir dari ide klasik. Oke, makin bingung. Lanjut ke opsi yang D. Kesatuan. The unity, kesatuan dasar yang mendasari para astronom dan fisikawan partikel. Oke. Kemudian partikel. Kemudian the ability of contemporary scientific doctrine to swallow earlier theories. Itu maksudnya kemampuan doktrin ilmiah kontemporer. Kemampuan doktrin ilmiah kontemporer untuk menelan teori
untuk menelan teori sebelumnya. Okay. I'm sorry guys if this question takes too long time because I need to write all of the translator. Maybe in the future I will add animasi aja deh biar nggak usah capek-capek gini. Oke. Jadi di sini kita bisa tahu kalau the answer adalah yang benar yang D, teman-teman. Loh, Kak, kenapa kok jawaban yang D? Aku masih kurang paham, Kak. Nah, jadi aku jelasin dari translatannya aja nih ya, biar paham. Jadi di sini dijelasin kalau para astronom dan fisikawan partikel telah terlibat dalam dialog yang intens. Oke. Kemudian, para astronom bersiap untuk mengenali bahwa struktur skala besar alam semesta mungkin telah ditentukan oleh interaksi halus partikel pada saat-saat pertama Big Bang. Oke, berarti astronom ini udah mulai memiliki kesamaan persepsi atau mulai kesamaan teori dengan para fisikawan partikel tentang Big Bang. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita pindah dan fisikawan partikel berharap menemukan konfirmasi dari teori mereka tentang struktur subatomik dalam pengamatan astronom terhadap ruang dan waktu yang dalam. Nah, dan di sini fisikawan juga udah mulai bekerja sama, mulai minta konfirmasi dan mulai menyamakan teori tentang struktur subatomik dengan para astronom seperti itu. Jadi mereka tuh mempunyai kesatuan dasar satu sama lain, kesatuan persepsi seperti itu, teman-teman. Therefore, the answer is D. I'm sorry if ini agak belibet dan agak lama. Well, I promise kalian pasti bisa ke depannya buat ngejawab soal seperti ini. Oke? Okay? Next, ke soal nomor 60. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu nomor 60. Akhirnya nomor terakhir, guys. Semangat, semangat. Tinggal satu aja nih, semangat. Langsung kita baca soalnya bareng-bareng. The order of the text refers to quarks, and charms paragraph 2 primarily in order to. Nah, ini maksudnya apa? Jadi autor dari penulis dari teks itu menyatakan quarks dan charms itu tujuannya untuk apa? Gitu. Jadi langsung aja aku tunjukin paragraf kedua yang menyatakan kalimat-kalimat ini ada di mana. Yes, jadi ini dia. Kalau diperpanjang, mulai dari sini. They use a strange new language to describe the subatomic world. Quarks, quark, gluon, couch, technicolor, flavor, strangeness, and charm. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan kalau para scientist itu menggunakan bahasa baru yang aneh untuk mendeskripsikan dunia subatomik. Jadi kalian tidak perlu memusingkan tuh quarks, charms, segala macam itu artinya apa. Karena di sini memang dunia subatomik. Memang itu istilah-istilah subatomik yang mungkin artinya memang ya itu gitu. Kemudian kira-kira dari sini teman-teman pada udah tahu belum jawabannya mana? Bingung? Ya. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu provide examples of idiosyncratic nomenclature in contemporary basics. Maksudnya apa? Oke, jadi di sini penulis di bacaan itu merujuk istilah-istilah itu untuk memberikan contoh. Nah, memberikan contoh istimewa. Idiosyncratic itu istimewa ya, memberikan contoh nomenklatur yang istimewa. Nomenklatur itu apa? Jadi, nomenklatur itu adalah penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu. Nah, tertentu. Nah, udah pas kan kayak gini. Mereka menggunakan strange new language to describe the subatomic world. Nah,
Jadi mereka menggunakan contoh penamaan yang dipakai dalam ilmu-ilmu tertentu itu secara istimewa, terutama di fisika kontemporer. Nah, jadi memang yang paling cocok itu opsi yang D ya, teman-teman. Oke, maaf banget ada sirkuit balap kedengeran ya. Jadi sorry, mumpung udah selesai, udah finish finally. Seperti biasa, you've done great today. Thank you so much teman-teman udah nemenin aku buat ngebahas soal tryout Dr. Ganesha hari ini di tryout Dr. Ganesha yang ke-9 terutama tentang pengetahuan umum. Nah ini yang paling penting. Thank you so much Maba PTN Favorit 2021. I believe that teman-teman yang ikut tryout kemarin dan yang udah nonton video, terutama video yang ini, kalian adalah bukan calon lagi ya, kalian adalah maba PTN favorit 2021. Keep in mind kalau kalian adalah maba PTN favorit, karena itu akan mempengaruhi semangat kalian dalam belajar juga nantinya. Karena kalian langsung terpaku kalau oke, aku adalah maba di UI, aku adalah maba di ITB, aku adalah maba di ITS. Aku bakalan ikut ospek tahun depan. Aku akan bertemu ospek tahun depan. Nah, kalau kalian menanamkan mindset dalam itu, apalagi kurang 1 bulan lagi, aku yakin dan aku jamin, kalian pasti waktu UTBK udah siap, nggak ada tuh kayak grogi, terus menyesal kayak, aduh tau gitu, gue belajar ini nih waktu itu, nggak ada. Kalian pasti akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, kurang lebih seperti itu. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa ikuti terus tryout Dr. Ganesha karena ingat waktu kalian tinggal sedikit lagi, tidak ada waktu lagi untuk nongkrong dan santai-santai. Dan sekarang kalian bisa istirahat dulu, terus kalau udah bisa buka pembahasan-pembahasan dari kakak-kakak yang lainnya supaya kalian bisa lebih paham materi lainnya. Oke? Okay? See you dan thank you so much. Segitu aja dari aku. Bye. Oke, kita end meetingnya. Yes.